Tuntunan Sabda Minggu 12 Februari tahun 2023, hari Minggu biasa yang ke-6 dalam tahun A. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Ayat emas ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Tuhan tidak pernah menyuruh orang untuk menjadi jahat dan berbuat kesalahan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak untuk meluruskan kembali penafsiran mereka yang salah atau keliru terhadap tujuan karya Yesus dan hukum Taurat. Yesus tidak mau situasi hidup manusia menjadi tegang dan kacau diakibatkan oleh salah penafsiran. Dalam dunia media sosial, kesalahan penafsiran ini sering disebut dengan salsa atau salah sambung atau salah alamat. Ada 3 poin atau 3 hal yang mau saya sampaikan di sini untuk membantu kita memahami perikop Injil pada hari ini secara lebih mendalam. Yang pertama, perintah Tuhan, perintah Allah. Khotbah Yesus di bukit menggemakan kembali Keluaran bab 24 ayat 15 sampai 18 yang menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan muncul sebagai api yang menghanguskan di puncak Gunung Sinai. Pada hari ke-7, Tuhan memanggil Musa yang naik pergi masuk ke tengah-tengah awan selama 40 hari dan kembali dengan 10 perintah yang kita kenal 10 perintah Allah. Perintah itu seperti kompas atau penentu arah moral, menetapkan batasan sesuai dengan martabat manusia. Namun, ketika Musa turun dari hadirat Tuhan ke lembah kepada umat, dia kecewa karena menemukan umat yang tidak setia. Mereka telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa mudahnya umat jatuh dalam dosa pada saat orang yang mengajar, menyemangati, atau memotivasi tidak ada bersama mereka. Kita bisa bertanya, bagaimana kita memahami perintah Tuhan atau perintah gereja? Apakah kita merasa bahwa itu adalah pemaksaan dan tuntutan dari Tuhan? Apakah kita menolak kata-kata Yesus dan ajaran gereja? Yang kedua, kekuatan atau kuasa firman Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam yang memaksakan tuntutannya. Dia memulihkan kita sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambarnya. Karena itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dan tanpa bantuan untuk mewujudkan kehendaknya. Yesaya menubuatkan kekuatan atau kuasa sabda atau firman Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bandingkan kitab Yesaya bab 55 ayat 11. Allah Bapa melihat anak-anaknya bergumul dan berjuang. Karena itu, Dia mengutus putranya, tidak hanya untuk mengingatkan kita tentang hukum dan para nabi, tetapi untuk menggenapi hukum. Yesus adalah firman Allah. Perintahnya bukanlah tuntutan dari luar yang diberikan secara paksa kepada kita, tetapi perintah itu adalah jalan untuk memenuhi diri kita, untuk memperindah diri kita dengan kasih karunia saat kita berjuang melawan keegoisan di dalam diri kita. Dia mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam kedahsyatan firman-Nya yang bekerja di dalam diri kita saat kita menyetujui karya firman-Nya itu dengan ketaatan iman. Yang ketiga, persetujuan setiap pengikut Tuhan. Yesus memanggil para pendengarnya untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi, namun Dia hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri kita, penunjuk arah batin kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Perintahnya seperti jalan atau rel kereta api yang menjaga kita agar tidak tergelincir ke dalam pemujaan berhala diri yang kita ciptakan. Kita bisa bertanya, apakah perintah Tuhan sesuai dengan hidup saya? Apakah saya berusaha untuk memahami kata-kata Yesus, khususnya melalui pengajaran magisterium gereja sebagai otoritas yang diberikan Allah untuk menafsirkan dan mengajarkan wahyu? Saudara dan saudariku, Yesus mengundang kita untuk naik dan menemuinya di bukit. Dia memanggil kita keluar dari lembah keegoisan ke ketinggian keintiman pribadi dengannya. Dia mengundang kita untuk menjadi satu pikiran dan hati dengannya, agar kita tidak keliru dalam menafsirkan sabda, firman, perintah, dan kehendaknya. Dengan menafsirkan firman, sabda, dan pengajaran Tuhan secara benar, maka kita bisa menjadi putra-putri gereja yang setia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.